Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pendi dengan NPM 22311054 dari kelas SI 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang BIOS. Apa itu BIOS? BIOS atau Basic Input Output System adalah perangkat lunak dasar yang disimpan pada chip, ROM, dan metaboard komputer. BIOS berfungsi sebagai perantara antara perangkat keras dan sistem operasi saat komputer dinyalakan. Berikut penjelasan detail mengenai BIOS. Fungsi utama BIOS: inisiasi dan tes perangkat keras. Post Power On Self Test. Ketika komputer dinyalakan, BIOS melakukan serangkaian tes dasar untuk memastikan bahwa perangkat keras seperti memori, keyboard, dan penyimpanan berfungsi dengan baik. Bootstrap Loader. Setelah memastikan perangkat keras komputer dengan benar, BIOS mencari dan membuat bootloader dari perangkat penyimpanan seperti hard disk atau SSD yang kemungkinan memuat sistem operasi. Pengaturan konfigurasi sistem. BIOS menyediakan antarmuka untuk mengatur konfigurasi perangkat keras seperti urutan booting, pengaturan jam dan tanggal, parameter perangkat keras lainnya. Akses tingkat rendah ke perangkat keras. BIOS menyediakan serangkaian layanan yang dapat digunakan oleh sistem operasi dan aplikasi yang berinteraksi dengan perangkat keras tanpa harus memahami detail teknik perangkat keras tersebut. Jenis BIOS. BIOS legacy. BIOS tradisional yang digunakan pada komputer lama biasanya memiliki antarmuka teks dan kapasitas terbatas. UEFI Unified Extensible Firmware Enterprise. Pengganti modern untuk BIOS tradisional, UEFI menawarkan antarmuka grafis dukungan untuk hard drive berkapasitas besar lebih dari 2 TB dan fitur keamanan yang lebih baik. Cara mengakses BIOS. BIOS biasanya dapat diakses dengan menekan tombol seperti Del, F2, F10, atau ESC segera setelah menyalakan komputer. Tombol spesifik bisa bervariasi tergantung produsen metaboard. Pengaturan umum di BIOS. Urutan boot order. Menentukan perangkat mana yang akan dicoba terlebih dahulu untuk memuat sistem operasi. 2. Konfigurasi CPU dan RAM. Mengatur parameter operasi CPU dan RAM seperti kecepatan, clock, dan voltage. 3. Pengaturan perangkat penyimpanan. Konfigurasi mode operasi dan hard disk SSD seperti AHCI atau RAID. 4. Ada keamanan. Menetapkan kata sandi untuk mengakses BIOS atau mencegah booting dari perangkat tertentu. 5. Power management. Mengatur opsi pengelolaan daya untuk mengoptimalkan konsumsi energi. Manfaat dan keterbatasan BIOS. Manfaat: memberikan kontrol langsung atas pengaruh perangkat keras, memungkinkan pemecahan masalah dasar sebelum sistem operasi dimuat. Keterbatasan: antarmuka yang kurang ramah pengguna pada BIOS legacy. Fungsi terbatas dibandingkan dengan UEFI yang lebih modern. Dengan memahami peran dan fungsi BIOS, pengguna dapat melakukan konfigurasi pemecahan masalah perangkat keras dasar yang penting memastikan sistem komputer berfungsi secara optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.